Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi warga SMA Negeri 10 Malang. Perkenalkan, saya Eka Elifa Istiqomah. Saya selaku petugas UKS di SMA Negeri 10 Malang. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi dengan bertema menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Baik, pertama-tama saya perlihatkan data statistik penyebaran COVID-19 di Indonesia. Di sini sudah terlihat sekali bahwa statistik menunjukkan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Dan di sini saya juga sertakan berita-berita yang menyatakan bahwa angka penyebaran COVID semakin meningkat. Jika kita mengingat kembali, COVID ini pertama kali berada di Wuhan, China pada Desember 2019 dan memasuki Indonesia pada Maret 2020. Penyebaran COVID ini pun juga sekarang semakin berbahaya, karena yang dulunya hanya bisa menyebarkan melalui jabat tangan, sekarang pun dari kita berpapasan kita juga bisa tertular. Mengapa seperti itu? Karena itu disebabkan penyebaran COVID-19 ini sekarang bisa melalui udara atau disebut juga melalui droplet. Untuk itu, sebaiknya kita mulai melakukan tindakan pencegahan untuk penyebaran COVID-19, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Menurut peraturan pemerintah, ada 5M cara untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Yang pertama, yaitu dengan mencuci tangan. Sebaiknya kita mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Seperti yang kita ketahui bahwa tangan kita ini adalah perantara untuk virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh kita. Apabila kita sering mencuci tangan, maka akan sama saja dengan kita memutus rantai penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, yaitu dengan cara memakai masker. Seperti yang kita ketahui juga bahwa sekarang COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita, yaitu melalui udara atau disebut juga dengan droplet. Maka dari itu sangat wajib sekali bagi kita untuk memakai masker dan itu sangat-sangat disarankan. Yang ketiga yaitu dengan cara menjaga jarak minimal 1-2 meter. Dan kita juga mengetahui bahwa memakai masker, mencuci tangan itu tidak hanya cukup untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Yang keempat yaitu dengan cara menghindari kerumunan. Kita juga tahu bahwa sekarang itu kita dianjurkan untuk menjaga jarak, maka otomatis kita juga harus mengurangi atau menghindari kerumunan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa semakin sering kita bertemu dengan orang banyak, semakin sering kita berkumpul dengan orang banyak, maka semakin besar juga risiko yang harus kita hadapi. Dan ini adalah yang terakhir, yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Atau biasanya kita lebih sering memakai hashtag di rumah saja. Kenapa seperti itu? Karena di rumah adalah tempat yang paling aman untuk kita. Sebaiknya kita tidak perlu keluar rumah jika itu tidak diperlukan. Karena mengapa? Untuk menjaga diri kita, diri orang lain, termasuk orang tua dan juga keluarga kita dari virus tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, konsumsilah makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, dengan cara olahraga ringan sampai sedang, namun harus dengan rutin. Mengapa seperti itu? Untuk tetap menjaga badan kita agar tetap fit dan menjaga imun kita agar tetap kuat, kita juga harus melakukan olahraga ringan sampai dengan sedang. Yang ketiga, dengan cara istirahat cukup, minimal 8 jam per hari. Karena mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang saja tidak cukup, olahraga pun juga tidak cukup, maka kita juga harus disarankan istirahat dengan cukup. Yang keempat, dengan menjaga kebersihan lingkungan. Ini adalah faktor luar yang harus tetap kita jaga. Mengapa seperti itu? Karena kebersihan lingkungan ini sangat membantu untuk pembentukan imun dalam tubuh kita. Yang kelima, yaitu vaksinasi. Vaksinasi sering juga kita sebut dengan imunisasi. Vaksinasi adalah
proses untuk memasukkan antigen ke dalam tubuh kita agar tubuh kita mendapatkan imun. Nah, vaksinasi sendiri adalah upaya untuk menjaga kesehatan kita di era pandemi COVID-19. Sebagai contoh, di negara benua Eropa, di mana saat ini sudah bebas dari pandemi COVID-19, dan virus ini bahkan sudah tidak ada atau mungkin ada namun tidak menjadi pandemi. Di benua Eropa ini tempat-tempat pelayanan publik itu sudah mulai beroperasi, dan itu disebabkan karena masyarakatnya 100% telah melakukan vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan. Yang terakhir, ini adalah cara untuk menyempurnakan protokol kesehatan yang saat ini tetap harus kita jaga dan tetap harus berjalan. Maka dari itu, kita juga harus membawa perlengkapan berikut jika kita sedang di luar. Yang pertama yaitu masker. Yang kedua yaitu hand sanitizer. Yang ketiga adalah alat makan. Dan keempat adalah alat ibadah sendiri. Dan yang terakhir adalah tisu basah. Sekian materi pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.